Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Andriani, CGP Angkatan 10, Kota Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Yuk kita simak videonya. Berikut kesimpulan saya mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, maka seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah dengan cara budaya positif tersebut dijalankan melalui konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, disiplin positif. Penerapan disiplin positif mengajarkan murid untuk bertanggung jawab dalam menumbuhkan kesadaran diri yang berdasar pada nilai-nilai kebajikan. Kemudian mengarahkan murid untuk mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan dan mendorong murid untuk memahami serta menyadari motivasi secara intrinsik bukan hanya karena paksaan, pujian, hadiah, atau bahkan hukuman. Kemudian, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia yang mendorong dirinya untuk melakukan suatu tindakan. Yang pertama, untuk menghindari rasa ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan, pujian atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini atau yang dipercaya. Jadi, kita sebagai guru harus menumbuhkan motivasi dari dalam diri murid kita melalui motivasi internal yang dimana mereka menyadari untuk menghargai diri sendiri dan percaya atau yakin dengan nilai-nilai kebajikan yang telah mereka pahami. Sehingga kita harus menghindari motivasi yang timbul dari rasa ketidaknyamanan atau hukuman serta imbalan yang berlebihan. Maka dari itu, kita sebagai seorang guru harus menghindari pemberian hukuman dan penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal yang timbul dari dalam diri murid. Selanjutnya adalah posisi kontrol seorang guru. Nah, ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, guru diharapkan menempatkan diri dalam posisi kontrol sebagai manajer. Karena pada posisi kontrol sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid untuk mampu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Serta posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat membuat murid menjadi manajer untuk dirinya sendiri, sehingga identitas positif timbul dari dalam diri murid. Selanjutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Nah, di keyakinan sekolah atau kelas ini, guru berperan untuk mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kemudian, ada penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, di penerapan segitiga restitusi ini, guru menerapkan posisi kontrol sebagai manajer yang menggunakan segitiga restitusi sebagai penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya apa? Nah, tujuan dari penerapan segitiga restitusi ini adalah untuk mencetak murid yang bertanggung jawab, mandiri dalam menyelesaikan masalahnya. Keterkaitan materi budaya positif dengan 3 modul sebelumnya adalah
Dengan mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah, maka akan mempermudah dalam mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid dan menuntun murid sesuai kodrat alam dan zamannya agar selamat, nyaman, dan bahagia di masa depan. Nah, selanjutnya budaya positif akan mudah terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Budaya positif dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh warga sekolah dengan keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Dan selanjutnya, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif untuk memperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Perwujudan visi tersebut dapat melalui prakarsa perubahan yang berdasar pada filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Berikut refleksi saya terkait pembelajaran pada modul 1.4 Budaya Positif. Saya telah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep inti tersebut diadopsi dan diterapkan dalam tindakan pribadi serta berbagi praktik baik kepada rekan sejawat di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan baru saya pahami adalah memposisikan diri sebagai posisi kontrol manajer dan penerapan segitiga restitusi yang dapat membuat peserta didik untuk mandiri dan bertanggung jawab dalam menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri peserta didik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Perubahan yang saya alami adalah saya menyadari bahwa memberikan hukuman kepada peserta didik dapat menimbulkan motivasi eksternal dalam memperbaiki diri. Mereka hanya akan melakukan hal kebajikan jika diberi penghargaan dan akan memungkinkan untuk melakukan kesalahan yang sama ketika tidak diawasi, sehingga penerapan budaya positif yang menjadi kebiasaan akan berdampak pada motivasi intrinsiknya dengan selalu keyakinan kelas yang telah disepakati. Saya menangani murid yang mematahkan pel saat pembelajaran bahasa Inggris, dan saat itu murid tersebut tidak ingin mengakui kesalahannya. Maka saya menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalahnya dengan langkah-langkah yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal ini membuat saya termotivasi untuk terus belajar dan memperbaiki diri dalam penerapan budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sebagian murid telah dapat memunculkan motivasi intrinsik dalam melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan keyakinan yang telah disepakati. Hal yang perlu diperbaiki adalah mengajak seluruh rekan sejawat guru dalam melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebelumnya saya memposisikan diri sebagai penghukum. Perasaan saya saat itu adalah murid harus mengikuti apa yang saya perintahkan dengan memberikan hukuman dan tidak boleh membantah. Dan setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi lebih tenang dan terkontrol dan menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan mandiri pada murid. Sebelumnya saya belum pernah karena ini merupakan ilmu baru bagi saya. Ketika saya melihat pelanggaran diri dari murid, saya langsung menjudge mereka menjadi anak yang nakal dan tidak berbudi pekerti yang baik. Sehingga di benak saya
Saya adalah guru yang memiliki kontrol yang paling tinggi dalam memberikan hukuman. Jika murid melanggar, maka mereka wajib diberi hukuman untuk mendisiplinkan murid. Padahal hal ini kurang baik dalam penerapan budaya positif yang baik di sekolah. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah pentingnya kolaborasi antara seluruh warga sekolah, orang tua murid, dan murid itu sendiri. Hal ini agar dapat memberikan pembiasaan positif dari rumah yang dapat membentuk karakter budi pekerti yang baik dimanapun murid berada, karena budaya positif tersebut telah menjadi kebiasaan seperti kata pepatah bahwa ala bisa karena biasa. Terima kasih, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.